Halo para Aquarius, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Kita ada general reading dan reading kali ini bersifat timeless. Maksudnya apa? Berarti ramalan di video kali ini tidak memiliki kaitan dengan waktu. Jadi kapan saja kamu merasa butuh jawaban akan kehidupan, kamu bisa buka salah satu video dari YouTube channel kami di Early Theory Tarot dan cari video-video yang ada label general reading ataupun timeless reading ya. Jadi mau kamu buka di tahun 2021 atau mau kamu buka nanti di tahun 2025 gitu ya, tetap akan ada pesan yang bisa saja membantu kamu dalam kehidupan. Oke, di sini gue udah buka beberapa kartu tarot ya, dan ada kartu oracle message juga yang akan gue buka untuk kalian. Aspek-aspek akan dibahas secara general ya, jadi kita lihat aja dari kartu ini akan diarahkan kemana ya. Kadang-kadang ada kartu yang sebenarnya lebih menyiratkan untuk membahas lebih dalam mengenai percintaan, dan di kali yang lain kadang-kadang kartu juga mendorong untuk membahas lebih banyak ke arah karir ataupun ke hubungan sosial atau interaksi sosial kamu dengan pertemanan kamu misalnya, atau dengan keluarga kamu ya. Jadi kita tergantung dari kartu lah. Kalau misalnya kartu yang mau ngomongnya juga oke, fokusin aja itu ke kerjaan gitu, ya udah kita bakal ngomongin soal pekerjaan ya, karena again ini adalah general reading. Kita pastiin aja bahwa sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh kartu, itulah yang harus kamu fokuskan sekarang. Oke? Nah, ini ramalan diperuntukkan untuk kalian yang memiliki sun sign ataupun Mars sign di Aquarius ya. Jadi kita mulai dari sekarang. Oracle message pertama, the end of a half cycle approaches. Kedua, a time to give rather than take. Ketiga, adjustments are required. Gue bilang bahwa ini anggapannya gimana ya kalau gue bilang ya, kalian sekarang lagi di tengah konflik ya, konflik identitas, konflik yang berhubungan dengan masalah yang duniawi, misalnya kayak lu lagi ada banyak masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah percintaan gitu ya. Entah kenapa kayak gue ngerasa kayak kalian tuh sekarang sedang berada di tengah badai ya. Makanya di sini dia bilang afirmasinya gitu loh ya, badai akan berlalu dalam waktu secepat-cepatnya. Oke, cuman sekarang kita perlu memfokuskan bagaimana caranya kita menyelesaikan dengan baik ya, bagaimana cara kita menutup salah satu chapter hidup kita sekarang ini dengan lebih baik. Oke, salah satunya itu adalah dengan mengingatkan diri kita bahwa kayak kadang-kadang walaupun kita sekarang sedang merasa kekurangan ya, tidak ada salahnya membantu orang lain, tidak ada salahnya beramal, tidak ada salahnya memberi. Oke, karena ketika kita memberi sesuatu ke orang lain di kondisi yang serba kekurangan, ya entah kenapa programnya itu kita bilang kayak karmanya itu lebih baik. Ya lebih banyak lah yang akan kembali ke kita ya. Jadi di sini juga dia bilang ya, karena kan para Aquarius, gua ngerasa ini bukanlah tantangan yang besar ya, adjustments are required. Jadi dibilang bahwa sebenarnya solusi dari permasalahan lu sekarang ya, apapun yang lu sekarang sedang jalani, masalah-masalah yang sedang dihadapin, solusinya cuma satu. Tinggal kalian mau atau tidak belajar beradaptasi, belajar untuk mengatur strategi baru ya. Karena masalah baru kadang-kadang membutuhkan cara baru juga untuk menyelesaikannya. Kita nggak selalu bisa mengikuti cara lama kita untuk menyelesaikan sesuatu yang baru. Oke, di sini orang-orang yang akan berurusan dengan kamu dalam waktu terdekat ya, Pisces ya, Pisces, Aries, Leo, Aquarius ya, sesama Aquarius. Kartu Aquarius banyak ya keluar di sini ya. Jadi kalau gue bilang pikirkan baik-baik mengenai diri kita sendiri, karena sekarang ini kalau gue bilang ini adalah perjalanan pribadi ya. Masalah yang lu hadapin itu semua berhubungan dengan perjalanan pribadi, bukan ini bukanlah kasus di mana masalah kita bisa diselesaikan oleh orang lain ya, terutama ya, termasuk juga ketika kayak masalah yang lu hadapin itu berhubungan dengan percintaan ya, yang berhubungan dengan orang yang dekat dengan lu sekarang ini nih, pasangan hidup lu gitu ya. Itu juga sebenarnya masalahnya tuh semua datang dari diri kita sendiri ya. Mereka jujur aja tidak terlalu berperan dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, so go within ya.
go inside. Karena jawabannya ada di dalam, yang harus dihadapin juga di dalam, yang harus disembuhkan juga ada di dalam. Jangan cari di luar. Kalau kayak gitu ya lu salah langkah anggapannya, dibilang kayak lu fokus sama hal yang salah dia anggapannya ya. Nah, di sini entah kenapa gue bilang lebih mengarah ke percintaan ya, lebih mengarah ke percintaan. Oke, ini terutama untuk kalian yang sekarang sedang menjalani hubungan ya dengan orang lain, yang lagi pacaran atau lagi PDKT dengan orang lain, yang hubungannya lagi nggak jelas dengan orang lain, lagi HTS-an gitu ya. Karena menurut gue di sini lihat tuh ada kartu heartbreak ya, Three of Swords-nya adalah kartu sakit hati ya, kartu kekecewaan terhadap orang-orang yang ada di dekat kita ya. Dan gue merasa ini ada banyak yang hubungannya dengan ego ya, antara lu yang egois atau pasangan lu yang egois, atau sebenarnya ini adalah hubungan antara dua orang yang sama-sama egois ya, yang tidak mau mengalah karena energinya seperti itu ya. Nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau kompromi, nggak ada yang mau bilang bahwa oh ya udah gue kasih dulu, nanti lu kasih gue balik ya gitu loh. Oke, karena tidak ada yang mau memulai, akan selalu kejepit di situ saja ya. Ini juga sebenarnya bisa diterapkan sarannya ke orang-orang yang sekarang mungkin lagi ingin mendekati seseorang ya. Kalau misalnya kayak para Aquarius yang sekarang masih jomblo tapi mau ngedeketin seseorang karena lu suka banget sama nih orang tapi belum bertindak sama sekali, ini adalah panggilan untuk kalian untuk mengambil tindakan. Kalau misalnya suka sama seseorang, komunikasikan, jangan main petak umpet. Karena menurut gue semakin lama lu jalani ya permainan petak umpet ini, permainan sembunyi-sembunyi gitu ya, nunggu-nungguan, semakin menderita juga elunya. Karena di awal mungkin lu masih ngerasa kayak aduh asik ya gitu ya, kayak sembunyi-sembunyi main belakang gitu. Karena ya itu Aquarius itu kan orangnya penasaran banget ya gitu loh. Di awal setiap hubungan, di awal setiap project yang lu jalani dalam hidup ya, nggak cuma dalam percintaan, di pekerjaan juga, motivasi dasar kalian tuh selalu dimulai dari apa? Curiosity, penasaran ya. Tapi rasa penasaran ini semakin lama bakal semakin basi, iya gak sih? Jadi harus dipastikan bahwa kayak setelah rasa penasaran udah hilang ya, apa yang bakal memotivasi gue untuk melanjutkan apapun itu yang sedang gue jalani sekarang ya. Dan satu-satunya untuk tidak kehilangan motivasi tersebut adalah dengan mengambil tindakan. Oke, jadi jujur kalau gue bilang dari 12 zodiak ya, salah satu zodiak yang paling nggak boleh pasif dan paling nggak boleh kebiasaan menunggu adalah Aquarius. Aquarius harus selalu bergerak. Aquarius itu harus selalu berpikir, harus selalu menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka, termasuk dalam percintaan. Ya harus ada variasi. Jadi ketika lu sekarang ngerasa bahwa kayak hidup gue sekarang kayak nggak bergerak ya, mungkin karena kalian tuh sekarang kebanyakan menunggu ya, airplane mode lagi, kayak oh ya udah lagi nggak aktif gitu, gue menunggu aja deh sampai sesuatu itu terjadi ke gue ya. Dan menurut gue itu adalah teknik yang salah. Sekarang adalah waktunya untuk kayak lu bertindak. Oke, karena gue bisa ingatkan satu aja sih, apa yang lu lagi hadapin sekarang itu sesuatu yang memang lu butuhkan ya. Orang yang sekarang lagi lu kejar itu adalah orang yang memang sekarang sedang lu butuhkan. Jadi kejarlah. Kalau misalnya butuh sesuatu, diambil, diraih, dicari, diusahakan. Oke, karena semakin lama lu nggak mengambil tindakan, lu bakal semakin mundur ya. Sementara sebenarnya lu tahu siapapun itu yang sekarang lu sedang cari atau sedang lu idamkan itu seseorang yang emang lu suka. Oke, Eight of Wands dibilang udahlah gercep aja gitu loh, udah kejar aja, kenapa nggak dikejar ya, kenapa nggak dikejar. Sementara kayak lu udah menaruh banyak harapan terhadap apapun itu yang sedang lu jalani sekarang. Lihat tuh kartu lu ya, Star ini adalah manifestasi dari zodiak Aquarius, begitu juga dengan Knight of Swords ya. Jadi dibilang kayak sekarang bukanlah waktunya untuk bimbang, sekarang bukanlah waktunya untuk kayak terlalu banyak mempertimbangkan apakah gue perlu jalan atau enggak, perlu gerak atau tidak gitu ya. Sekarang adalah waktunya untuk belajar, beranikan diri untuk mengambil resiko. Karena ini adalah resiko yang memang perlu diambil. Karena kalau misalnya enggak, lu bakal penasaran. Semakin lu penasaran, lu semakin stuck. Dan lu gak berani ngambil tindakan. Padahal lu bakal kejepit terus di progres seperti ini. Buat apa? Ya, gak ada pergerakan gitu loh. Oke, ini juga kalau gue bilang ingin gue komunikasikan dari segi progres karir ya. Apapun yang kalian lakukan sekarang, ya karir, bisnis ya. Dibilang kurang disiplin ya. Oke, dia bilang kayak
kalian agak kurang disiplin deh gitu loh. Jadi dia bilang kayak belajar mencambuk diri sendiri. Ya, ketika lu udah ngerasa bahwa kayak aduh hidup gua lagi stagnan nih sekarang gitu ya, berarti memang sudah waktunya untuk mengerjakan sesuatu atau memulai sesuatu yang baru gitu. Dan ini bukanlah sesuatu yang harus merupakan project gede. Ya, sesuatu yang kecil, memulai sesuatu yang kecil itu juga gue bilang kayak akan sangat membantu. Karena menurut gue Aquarius tuh cuma butuh apa? Motivasi. Ya, nggak butuh tuh yang namanya kayak aduh otaknya harus jalan lah dan segalanya, nggak butuh tuh otot dan segala, nggak perlu. Aquarius cuma butuh satu, motivasi. Kalau misalnya motivasinya udah strong, ya, dan ambisinya udah jelas kemana, tinggal gerak aja, pasti sampai ke tujuan. Selama siap mengambil tindakan, ya, selama siap mengambil tindakan. Gue nggak tahu kenapa ya kayak kalian nggak berani gerak sama sekali, karena gue nggak ngerasa kalian tuh orang yang minderan, gue nggak ngerasa kalian tuh orangnya tuh nggak percaya diri gitu ya. Di sini ada dua kartu yang kalau gue bilang api banget ya tuh ya, Queen of Wands, Queen of Fire, sorry, dan di sini juga ada kartu Strength. Ya, lu tahu sejelas-jelasnya, lu sadar bahwa apapun yang sekarang sedang ingin lu dapatkan itu memang sesuatu yang emang benar-benar lu inginkan. Ini bukan sesuatu yang setengah-setengah, ini bukan cuma sekedar kayak ayo udahlah, maksudnya kayak enggak juga nggak apa-apa gitu. Lu tahu bahwa kayak ini sesuatu yang nggak bisa gue lepaskan atau gue tinggalkan, kenapa nggak dikejar jadinya? Ya, kenapa nggak dikejar? Karena gue ngerasa sekarang energi kalian bahkan belum gerak. Ini anggapannya kalau misalnya mobil belum dimasukin kuncinya ke mobil, nge-kickstart aja belum, padahal lu tahu lu mau banget nih, lu menginginkan banget nih apapun ini gitu ya. Oke. Nah, di luar itu ini ada message juga sih ya, bagi para Aquarius yang mungkin sekarang lagi nyari kerja. Oke, jadi lumayan spesifik ya tadi kayak dikomunikasiin. Kalau misalnya kayak para Aquarius yang sekarang lagi gabut dan ingin mencari kerja, coba cari kerja di perusahaan atau di industri yang berhubungan dengan transportasi dan logistik. Ya, coba cari perusahaan yang berhubungan dengan transportasi dan logistik, yang berhubungan dengan kendaraan, bisa saja mobil, bisa saja impor ekspor, perkapalan, penerbangan. Ya, itu petunjuknya tuh ya untuk kalian, siapa tahu membantu ya bagi kalian yang sekarang emang lagi nyari kerjaan banget. Tapi menurut gua ya sebagai penutup ya, satu sih, ketika memang lagi gabut, ketika memang kayak emang belum ada kebutuhan untuk mengambil tindakan sama sekali, minimal sibukkan diri dengan membantu orang lain. Karena menurut gue sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian ibaratnya ngumpulin karma baik dengan membantu orang lain dan dengan beramal. Inilah saatnya kalau gue bilang ya, terutama bagi para Aquarius yang memang sekarang lagi nggak ada target, lagi nggak ada orang yang mau dikejar, lagi nggak ada ambisi yang mau dikejar gitu ya, which is okay ya, kita nggak harus selalu kayak on 24 jam gitu, tapi ketika lagi gabut pun belajar untuk beramal. Ya, abstrak sih, gue ngerasa absurd banget sih kayak pesan yang dari tadi kayak disampaikan ke gue gitu ya, makanya kayak gue agak terbata-bata, tapi intinya di situ tuh ya, bahwa ketika kita sekarang sedang dihadapkan dengan situasi yang susah, biasakan beramal dan membantu orang lain. Karena ketika kita membantu orang lain, di saat sebenarnya justru kita yang butuh bantuan, rezekinya itu justru lebih banyak yang bakal kita dapatkan ke depannya. Ya, anggaplah itu investasi karma lah anggapannya untuk para Aquarius ya. Intinya di situ tuh. Nah, gue nggak tahu ya, kalau misalnya untuk percintaan ya tadi tuh, kalau gue bilang kayak lu pada bakal banyak berurusan dengan para Aries, para Leo, Pisces, dan sesama Aquarius. Ya, jadi kalau misalnya emang kalian sekarang sedang mendekati atau sedang ngeprospekin orang-orang dengan zodiak yang tadi gue bilang, ini adalah pertanda bahwa kayak ini sesuatu yang emang harus kalian kejar secara proaktif. Jangan cuma ditunggu-tunggu doang ya. Jangan takut kalau misalnya memang sudah waktunya, confess, omongin aja, komunikasiin aja ya. Jangan takut ternyata dia itu tidak memiliki perasaan yang sama atau tidak gitu ya, karena menurut gue ya so what kalau misalnya emang ternyata mereka tuh emang nggak memiliki perasaan yang sama gitu. Ya udah, paling kita malu sehari gitu, sisanya udah sudah selesai. Paling enggak kita bisa lanjut dengan kehidupan kita gitu ya, dan tidak terjepit dalam
um, terkaan-terkaan ini gitu ya, kayak yang tadi gue bilang gitu ya, kesannya kayak sekarang lu lagi main petak umpet aja dalam percintaan. Dan kalau gue bilang janganlah, ngabisin waktu untuk apa. Oke, semoga bisa membantu. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel kita di Early Theory Tarot. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @early.theory. Di situ ada banyak konten yang berhubungan tarot dan astrologi. Dan setiap hari Jumat kita juga bakal mengadakan Instagram live reading, di mana kayak kamu bisa menanyakan pertanyaan dan akan aku buka ramalannya secara real time. Dan jika kalian membutuhkan ramalan pribadi dari gua, bisa langsung di order dari website kami di www.earlytheory.com. Oke, bye-bye.